Hey yo, what's up guys, welcome to my channel Nerdy Pasifa. Jadi kali ini aku bakal membahas bibit lagi, tapi ini lebih kompleks lagi. Jadi dari video-video sebelumnya aku bakal bahas di sini semua ya. Jadi sebelum ke pembahasannya, silahkan klik like, comment, dan subscribe. Karena dengan kalian subscribe channel ini, kalian membantu aku untuk menjadi lebih baik dan lebih semangat lagi untuk bikin video-video konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua. Maaf bila video ini banyak banget kesalahannya, mungkin ada kritik dan sarannya ditulis di kolom komentar. Atau buat kalian yang masih kesusahan atau masih ada permasalahan yang nggak bisa diselesaikan di aplikasi ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar, mungkin aku bisa ngasih solusinya. Tapi kalau aku nggak bisa ngasih solusinya, mungkin akhirnya aku ngasih solusi bahwa kalian harus laporan ke pihak bibitnya. Jadi aku pengen bahas dulu ini tentang aplikasi bibit. Buat kalian yang ingin belajar investasi, aplikasi bibit ada pilihannya. Kenapa begitu? Karena di sini kalian udah disediain yaitu kamus investasi. Nah, selain ada kamus investasi, di sini kalian juga ada berita-beritanya, terus ada kuisnya juga. Dan kemarin di sini kalau kalian baru membuka aplikasi bibit atau baru mendaftar, di sini ada cara memilih reksadana dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian ingin membeli reksadana pun kalian juga dikasih pengertian. Contohnya seperti ini, kalian buka satu perusahaan ya. Nah, di sini ada expense ratio. Expense ratio itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan kalau kalian klik titik yang kayak tanda pentung gitu ya, tapi kebalik, atau I, itu adalah laporan atau keterangannya. Nah, expense ratio mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana. Lebih kecil expense ratio tersebut mencerminkan kepiawaian manajer investasi dalam mengelola reksadana untuk investornya secara efisien. Jadi di sini semakin kecil rasionya, berarti perusahaan ini sangat bagus atau manajer investasinya mengelolanya itu sangat bagus sekali. Jadi kalian bisa pilih ini. Nah, terus yang lainnya seperti total AUM, terus drawdown, jenis produk ini ada semua ya. Kalian bisa cari tahu sendiri, bisa baca sendiri. Pokoknya di aplikasi bibit ini udah lengkap, udah dikasih tahu semuanya. Kalian bisa belajar atau mungkin menjadi kelinci percobaan di sini karena minimal pembelian bisa 10.000. Buat kalian yang pengen mendapatkan cashback 25.000 sampai 50.000 rupiah, kalian bisa gunakan kode referral Herdipa23. Nah, nanti di situ kalian mendapatkan cashback 25.000. Terus kita membahas yang kedua, yaitu pembelian reksadana. Gimana sih cara beli reksadananya, atau gimana sih cara milih reksadana yang bagus atau yang bisa untung banyak? Nah, untuk pembelian reksadana sendiri itu kalian bebas ya, bisa pasar uang, aplikasi saham, atau syariah. Terus mana sih yang lebih untung? Ya semuanya untung gitu loh, cuma keuntungannya itu berbeda-beda dan mendapatkan keuntungannya itu dalam jangka waktu panjang, nggak cuma 1 bulan 2 bulan terus kalian jual, kayak gitu. Investasi itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Karena kita setiap hari harus nabung ya, nggak diharuskan, kalian bisa nabung sekali. Tapi kalau saranku lebih baik kalian setiap bulan nabung, entah itu cuma 10.000, entah itu 20.000, entah itu 30.000. Pokoknya dalam 1 bulan itu kalian harus membeli 1 kali. Biar apa? Biar kalian bertambah duitnya dan nggak rugi-rugi amat gitu. Pembelian reksadana gimana sih? Aku saranin pembelian reksadana itu ketika statistiknya turun. Jadi ketika statistiknya turun, kalian mungkin bakal mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketika statistiknya naik. Aku contohin seperti ini ya, kita ke saham. Nah, BNI Index ini lagi turun dia. Kita lihat ya, 1 hari ini lagi turun. Kita lihat 1 bulan ya, 1 bulan ini tuh dia habis naik turun lagi. Nah, ini bagus banget buat kalian yang mau beli reksadana ini. Terus yang lainnya kita juga bisa melihat
Batavia Dana Saham. Kalau Batavia Dana Saham ini naik terus ya guys. Nah kita lihat naik. Mungkin turunnya cuma sedikit, itu pun nanti bakal naik lagi. Tapi ya begitu, investasinya minimal mahal. Kadang gini, kita udah bayar kok unitnya nggak masuk sih, ini berapa lama gitu unitnya masuk. Terus biasanya pembayarannya terverifikasi tapi gagal. Nah itu gimana sih? Nah aku juga pernah ngalamin kayak pembayaran berhasil tapi gagal, tiba-tiba gagal, nggak tahu kenapa, tapi duitnya balik. Pokoknya nanti ketika pembayarannya itu gagal, kalian gak usah khawatir, pasti duitnya bakal balik. Kalau duitnya nggak balik, kalian bisa mengajukan ke pihak bibitnya dengan mengirim email atau kalian ke Instagramnya. Nah terus unit masuk ya, ini unit masuk sering banget terjadi. Itu orang-orang baru beli, ini kok nggak masuk sih, ini kok masuk. Kalian yang belinya hari Senin sebelum jam 1 siang itu bakal masuk pada hari Selasa jam 10-an. Ya nggak jam 10 sih, mungkin jam 8, pokoknya jam 8 ke atas kalian bisa cek. Nah sedangkan kalian yang beli hari Senin terus belinya itu sesudah jam 1 siang, itu masuknya kemungkinan hari Rabu jam 8 ke atas. Jadi aku saranin kalau mau beli itu sebelum jam 1 siang. Ingat ya, jangan beli di hari Sabtu dan Minggu, karena Sabtu Minggu itu adalah hari libur. Apalagi kalau hari libur nasional, kalian juga jangan beli. Nanti unitnya bakal lama banget masuknya dan kalian pasti bakal nunggu, ini kok gak masuk, ini gak masuk, apa duitku hilang, pasti kayak gitu. Terus kita bahas selanjutnya, yaitu kapan bisa dijual. Kapanpun bisa dijual, kalian baru beli terus 2 hari kemudian kalian jual, bisa. Tapi aku saranin jangan dijual cepat-cepat. Ingat, investasi itu jangka panjang, itu tabungan buat masa depan. Jadi jangan terburu-buru, ini harus jual, jangan cuy. Kalian harus sabar, jangan buru-buru ngejual produk-produk kalian, jual saham, investasi dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ini adalah gimana sih untung di bibit. Kalian bakal untung di bibit kalau nabungnya ya semakin banyak. Tapi kalau kalian nabungnya cuma 10.000, ya untungnya mungkin cuma 50 rupiah, 100 rupiah, atau mungkin nggak bakal untung gitu. Jadi usahakan setiap bulan nabung. Aku pun mahasiswa, jadi nabungku ya cuma kadang 50.000, kadang 100.000. Paling enggak dalam 1 bulan itu aku nabung gitu. Jadi udah aku jadwal bahwa nabungku harus sekitar 50.000 sampai 200.000 gitu. Kalau untung-untung dapat rezeki lebih banyak lagi, mungkin bisa lah. Permasalahan yang sering terjadi ini yaitu unit belum masuk, tidak bisa dijual, keuntungan tidak meningkat, tidak bisa pindah portofolio dan sebagainya. Mungkin kalian masih ada permasalahan, silahkan tulis di kolom komentar. Aku bakal menjelasin permasalahan ini dulu dari beberapa orang yang udah nonton videoku sebelumnya. Jadi unit belum masuk itu bukan karena duitnya masih terombang-ambing gitu, enggak. Kalian mungkin masih dalam antrian, dan mungkin kalian juga belinya di hari Sabtu. Jadi kalau kalian beli di hari Sabtu, kemungkinan masuk itu hari Rabu, kalau enggak Selasa. Jadi lama banget. Jadi usahakan kalau mau beli reksadana itu lihat dulu syarat dan ketentuannya. Jadi nggak asal beli terus malam-malam jam 11 malam beli gitu, enggak. Terus yang selanjutnya adalah tidak bisa dijual. Kenapa sih nggak bisa dijual? Ya karena biasanya unitnya belum masuk gitu. Jadi sebelum kalian menjual produknya itu, kalian harus menunggu unitnya masuk. Terus yang terakhir adalah tidak bisa pindah portofolio. Tidak bisa pindah portofolio itu seperti yang tadi, yaitu tidak bisa dijual. Kenapa? Karena unit belum masuk. Kalian harus nunggu unit masuk. Kalau 5 hari belum masuk itu karena kalian dalam antrian, atau mungkin kalian membelinya di hari Sabtu atau Minggu. Udah ya guys, gitu aja. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kalau ada kesalahan bisa tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang hal ini. Dan buat kalian yang memulai, kalian bakal dapat kayak gini ya, bibit hai ya di Pamulang Reksadana ya, kayak gini, tulisan-tulisan kayak gini. Dan aku udah 51 hari gabung di sini, dan reksadanaku itu ada 3,
dan teman yang udah gabung tuh ada 2, tapi nggak tahu ya 2 itu siapa, karena ketika aku ngecek di kode referral yang bergabung masih 0. Jadi buat kalian yang ingin bergabung silahkan masukkan kode referral Hadipa23. Udah gitu aja, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. It's smile and be happy.